Ya, baik teman-teman semua. Kita mulai masuk materi yang pertama ya. Sebenarnya saya ingin memberikan RPS-nya selama 1 semester ini kita ngapain aja gitu ya. Jadi, nah hanya saja di materinya itu saya nggak tahu masternya itu yang untuk mengupload RPS itu sedang bermasalah jadi tidak bisa. Makanya saya langsung kepada materi yang pertama gitu ya. Oh ya teman-teman, di e-learningnya sudah bisa sudah bisa masuk belum teman e-learningnya untuk nanti presensi bisa nggak? Sudah bisa ya? Ya alhamdulillah. Sudah. Yang utama teman-teman itu ya presensinya itu yang utama karena menjadi kehadiran teman-teman. Kalau di sini tambah untuk presensi itu teman-teman untuk aktivitas perkuliahan menanggapi forum, download materi perkuliahan sama ada tugas sedikit tuh ya ininya. Ya buat teman-teman mengingatkan materi aja gitu ya. Sudah ada di modulnya kok gitu. Baik teman-teman, saya mau share screen ya. Baik teman-teman, terlihat share screen dari saya? Terlihat? Terlihat Pak, terlihat. Ya. Terlihat Pak, terlihat. Terlihat Pak, terlihat. Ya. Pengertian manajemen. Ya, keren. Ya teman-teman, kita akan belajar mengenai ini karena masih awal ya. Kita akan bicara mengenai pengertian manajemen, kepemimpinan, dan peran manajemen dalam organisasi gitu ya. Memang di mata kuliah ini walaupun mata kuliahnya dasar-dasar manajemen mengenai manajemen ya, tapi saya mengkaitkannya dengan kepemimpinan juga gitu. Karena antara manajemen dan pemimpin atau kepemimpinan itu saling ini ya berhubungan gitu ya. Gitu ya. Itu makanya saya masukkan di sini juga. Ada beberapa pokok bahasan kita bahas di sini mengenai pengertian organisasi dan manajemen, kemudian peranan dan proses manajemen, tipe dan tingkatan manajemen, lalu peranan dan keterampilan manajer, fungsi manajemen. Oh iya, saya main itu aja ya. Saya belum perkenalan diri dulu, belum perkenalan diri ya. Saya lupa. Saya anggap Mas Yusuf sedang kenal saya aja gitu ya. Kalau teman-teman baru sekali saja. Baik teman-teman semua, untuk perkenalan dirinya, untuk nama teman-teman pasti sudah tahu ya. Nama saya Budi Suswanto. Saya memang udah menjadi pengajar di IBM ini dari tahun berapa ya? Dari tahun 2017 ya mungkin ya. 2017-2018 saya sudah mulai mengajar di sini di komunikasi. Sebenarnya saya lebih banyak pada praktisi ya, gitu ya. Dari 22 tahun saya bekerja, 18 tahun diantaranya saya bekerja di media, gitu ya. Jadi background saya praktisi, saya wartawan, gitu ya, di media. 14 tahun diantaranya saya menjadi wartawannya di grupnya Kompas Gramedia. Gitu. 4 tahun berikutnya saya banyak terlibat di konsultan media. Jadi kerja konsultan media ini banyak membantu PR dari beberapa perusahaan besar gitu ya. Jadi kayak model BCA, kemudian ada kereta api, ada PLN gitu. Jadi membantu kinerja PR-nya di sana gitu ya. Itu sekilas tentang saya gitu ya. Tapi kalau ditanya ke kalian, saya lebih condong passion saya di media dia. Karena saya banyak di situ. Baik teman-teman, kita langsung ke yang pertama mengenai pengertian organisasi dan manajemen. Kita lihat ya. Ini dari beberapa ahli. Organisasi adalah sistem yang mapan dari mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu jenjang kepangkatan pembagian tugas. Jadi sebenarnya kalau organisasi itu sebenarnya kelompok besar gitu ya. Dengan adanya sistem-sistem yang memang sudah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan organisasi gitu, mencapai tujuan bersama. Di dalamnya ada struktur kepangkatan, lalu ada pembagian tugas di sana. Ya kalau kita mengibaratkan organisasi kayak perusahaan gitu ya, sudah ada tuh jenjangnya
direktur, manajer GM, direktur GM, manajer, supervisor, anak karyawan biasa yang mereka bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu seperti apa, ini seperti apa. Dan ada jangka pengangkatan. Jadi kalau misalnya yang karyawannya bagus, mungkin akan jadi supervisor, bagus jadi manajer, begitu seterusnya ya. Nah, organisasi muncul bila kita membutuhkan kekuatan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Jadi memang namanya organisasi pasti bukan sekumpulan orang ya. Jadi bagaimana memanage, mengelola banyak orang itu kemudian untuk mencapai tujuan bersama organisasi. Gitu ya. Jadi ini nih, dalam organisasi manusia terhubung satu dengan yang lainnya, punya ikatan. Mengenai peran suku dan aspek sosial dalam organisasi. Ya pasti gitu ya. Ikatannya apa? Sama-sama dalam perusahaan ini, sama-sama kita bekerja dengan baik di sini. Gitu. Sederhananya, biasanya merupakan sejumlah kumpulan orang yang memiliki ikatan atau tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Kalau ikatan kita mungkin ada perjanjian, kalau di perusahaan ya, perjanjian kontraknya gitu ya. Entah jadi karyawan kontrak, entah jadi karyawan tetap segala macam gitu ya. Ada ikatan gitu. Sudah ada job description-nya seperti apa kerjanya gitu ya. Kita mau ngapain gitu ya. Kalau kerjaan begitu. Itu organisasi. Nah, kalau manajemen, ini menurut James IF standar apa dia bilang. Manajemen berkaitan dengan apa? Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan. Usaha anggota organisasi menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan telah ditetapkan. Manajemen berarti kita bicara mengenai bagaimana cara mengelola sebuah organisasi, gitu ya. Sebuah perusahaan itu manajemen. Kepalanya manajer, gitu ya. Misalnya begitu. Manajemen begitu. Kita bicara mengenai proses pengelolaan. Bagaimana mendayagunakan orang-orang yang ada dalam organisasi atau proses tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau organisasi merupakan tempatnya, manajemen merupakan prosesnya, wadahnya, pengelolaannya. Ada lagi manajemen kepemimpinan. Kalau kita bicara manajemen kepemimpinan, berarti kita ilmu yang mengkaji bagaimana orang melaksanakan kepemimpinannya di dalam manajemen dalam organisasi tersebut. Ada kepemimpinan, ada pemimpin, dan ada pimpinan. Ini teman-teman harus bisa membedakan ya. Kalau kita bicara pimpinan, berarti kita bicara orangnya, jabatannya, pimpinan sistem. Kalau bicara kita kepemimpinan, berarti kita bicara mengenai gaya atau cara bagaimana dia mengelolanya. Kalau pimpinan tadi jabatan, kepemimpinan bagaimana cara atau mengelolanya. Kalau pemimpin orangnya, gitu ya. Jadi pimpinan jabatannya, pemimpin orangnya, kepemimpinan adalah bagaimana cara dia mengelolanya, mengenai gayanya dia memimpin. Gitu. Nah, salah satu bagian ilmu terpenting dari manajemen adalah ini, mempergunakan seni yang dimiliki adalah mengarahkan orang untuk tujuan yang dimaksud. Berkaitan dengan pengelolaan ya, manajemen ini berkaitan juga dengan seni memimpin. Kenapa? Karena yang dipimpin adalah orang. Oleh yang dipimpin orang, biasanya kita punya cara-cara tersendiri yang bisa bagaimana orang bisa mengerti apa yang kita mau, bagaimana orang mengerti atau melaksanakan apa yang kita perintah. Dalam pemimpin begitu, gitu ya. Jadi tidak serta-merta mereka mengerti apa yang kita maksud, enggak gitu. Makanya teman-teman ya, ada beberapa tipe kepemimpinan, ada yang otoriter ya, ada yang secara demokrasi gitu. Ada yang segala macam cara, ada berbagai caranya. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena melihat anak buahnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan dulu zaman kita ya, awal-awal merdeka dengan gaya militernya mungkin ya, dengan Pak Harto misalkan kayak gitu, diperlukan karena memang satu diperlukan orang yang bisa menyatukan misalkan, alasan begitu. Berbeda dengan saat ini. Ketika orang sudah sadar dan merasa banyaknya pintar, berarti secara banyak
demokrat gitu ya intinya. Jadi agak berbeda. Melihat tadi bagaimana kondisi anak buahnya, masyarakatnya. Dan lihat, kemudian kata seni menjadi penting dalam ilmu manajemen karena bisa memberikan arahan kepada seseorang melaksanakan pekerjaan dengan tepat. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah orang. Ya, kalau orang adalah seni bagaimana kita menghadapi orang tersebut mau menuruti perintah kita gitu. Ada orang-orang yang memang terkenal temperamen gitu ya, terkenal kasar. Oke, berarti kalau kita berhadapan dengan dia, cara menghadapi juga jangan dengan kasar juga. Kalau sama-sama kasar nggak ada yang masuk. Berarti kita masuk ke secara lemah lembut, secara enak. Bisa kayak begitu. Tapi sebaliknya, untuk orang-orang yang misalkan kalau di Jawa tuh kelamar-kelemar gitu ya, antara mau nggak mau gitu ya. Itu mungkin pakai cara yang lebih keras, mungkin dia akan nurut gitu. Lihat nih, dalam ilmu manajemen secara utuh, seorang pemimpin harus bisa ini menempatkan dalam konsep the right man on the right place. Orang yang ahli sesuai dengan tempat dia bekerja. Tepat pada posisinya dengan kemampuan yang dimilikinya gitu. Contoh misalkan Siva gitu ya, sebagai ahli akuntansi gitu ya. Ya dia mungkin akan banyak tepatnya di dalam pembukuan gitu ya, contoh. Atau siapa yang banyak senang berbicara, kalau berbicara di dalam perusahaan juga dia di bagian PR-nya atau humasnya. The right man on the right place. Menempatkan seseorang pada tempat sesuai posisinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan begitu pekerjaannya menjadi lebih maksimal. Tidak hanya pekerjaannya lebih maksimal ya, tapi juga orang yang mengerjakannya juga sesuai passionnya dia, sesuai dengan minatnya dia, sesuai dengan kesukaannya dia kayak gitu. Itu kayak begitu. Dan nih, hal terpenting dari seorang pemimpin adalah mereka tahu betul orang yang dipilihnya untuk menempati jabatan tertentu. Tidak hanya saat ini, tapi saat yang akan datang. Pemimpin yang baik adalah tahu karakter anak buahnya. Ini cocoknya buat ini nih, tahu kemampuannya. Ini cocoknya buat ini buat ini, buat itu. Gitu ya. Harus begitu. Jadi tidak hanya bagaimana memimpin, tapi juga memperhatikan anak buahnya. Siapa yang berprestasi baik gitu. Dengan begitu ketika ada terjadi pergantian pemimpin, dia bisa memilih mana yang terbaik. Oke, di bagian pertama ini yang mau ditanyakan? Oke, belum ya. Oke, lanjut ke yang kedua. Peranan dan proses manajemen. Kita lihat ya. Ada 3 alasan mengapa dibutuhkan manajemen. Manajemen dibutuhkan untuk pengelola mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik oleh pribadi maupun perusahaan. Pengelolaan yang baik kan manajemen begitu intinya. Ya kalau nggak dikelola berjalan begitu aja bisa nggak akan tercapai. Karena kalau dalam manajemen kan dalam mengelola kan berarti menempatkan orang-orang yang pas, yang kemudian dia bisa melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik di situ. Kalau kita tidak tahu siapa orang yang mengerjakan, apa yang dikerjakan, SOP-nya bagaimana, mungkin tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Gitu. Yang kedua, manajemen membantu keseimbangan antara tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perusahaan atau organisasi biasanya ada 2 tujuan, jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka panjang biasanya menjadi cita-cita perusahaan atau organisasi tersebut, gitu kan? Misalkan apa nih? Kayak IBM nih, tujuan jangka panjangnya menjadi perguruan tinggi yang ternama atau menjadi nomor 1 di Asia Tenggara lah kayak gitu ya. Tujuan jangka pendeknya apa? Tadi ada strategi 5 tahun, 10 tahun mau ngapain, harus jadi apa. Itu kayak gitu. Yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Keseimbangan. Dengan pengelolaan kayak gitu, akan terbentuk. Yang ketiganya, adanya manajemen akan berguna untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Ya. Efisien, lebih efektif. Kenapa dibilang lebih efektif? Karena tadi sudah menempatkan orang-orang yang pas,
orang-orang yang memang ahli di bidangnya untuk mengerjakan sesuatu. Tuh. Bayangkan kalau misalkan kita memilih orang sembarangan yang tidak punya kemampuan apa-apa. Bisa-bisa tujuan organisasi tidak akan tercapai, tidak efektif juga, nggak efisien juga, bisa menghambur-hamburkan uang yang ada misalkan. Ya. Lalu bagaimana proses manajemen? Dalam manajemen itu kita membagi pekerjaan yang akan dilakukan, ada tugas-tugas dan tanggung jawab. Di dalamnya juga ada hak dan kewajiban. Nah, tugas-tugas dan tanggung jawab ini biasanya berkaitan dengan jabatan yang dipegangnya. Jabatan supervisor misalkan, ya. Oh, sebentar ya. Ada yang nggak bisa join ya? Sebentar. Nah, ini ada yang. Kalau ada yang tidak bisa join, kasih tahu saya ya. Biasanya kalau gitu harus saya submit dulu nih. Oke, lanjut ya. Kayaknya udah semua deh. Jadi berdasarkan di saya pemberitahuannya nggak keluar sih ya. Jadi saya harus dilihat tuh, ini ada yang masuk lagi. Bentar ya. Ya Pak, banyak yang belum masuk, susah masuk, login-nya lama katanya. Oh gitu. Ini kayaknya Iya. sudah 22 orang nih. Kasih tahu aja ya kalau ada yang susah. Ya Pak. Terima kasih Pak. Biasanya kalau Zoom itu otomatis ya biasanya ya. Jadi nggak harus di submit dulu atau di admit. Ya Pak. Pak tadi keluar sendiri Pak. Yang keluar sendiri. Tahu kena? Mungkin jaringan kali ya. Iya jaringan mungkin. Ya Maaf kalau ya, lagi Pak. hujan emang suka begitu. Kalau lagi hujan. Oke lanjut ya. Nanti kalau ada yang masuknya susah, kasih tahu lagi saya lagi ya. Oke. Tadi manajemen berkaitan dengan tugas yang diberikan, tanggung jawab diberikan. Ini berkaitan dengan jabatan yang diembannya gitu ya. Saya sebagai supervisor gitu ya. Tugas saya sebagai supervisor apa gitu ya? Pastinya saya akan mengelola anak buah saya sesuai dengan saya supervisor di bagian produksi. Bagaimana produksi ini bisa mencapai target perusahaan. Saya manajer di bagian manajer marketing. Bagaimana di marketing saya kan manajer beberapa supervisor itu bisa menjalankan perannya dengan baik gitu ya. Mencapai penjualan dengan maksimal sesuai target yang telah dibebankan oleh perusahaan gitu ya. Yang kedua, membentuk susunan jabatan dan peran pemberian nama. Pastinya begitu teman-teman ya. Jadi nama sebuah tanggung jawab itu pasti ada namanya. Tadi saya bilang ada supervisor, ada manajer gitu ya, ada GM, ada direktur utama, ada direktur keuangan, direktur apa segala macam. Nama-nama jabatan kan sesuai dengan pekerjaan yang diembannya. Ada corporate secretary gitu segala macam ada banyak. Jadi nama-nama tersebut berkaitan dengan fungsi jabatan yang diembannya, kemudian tugas-tugas yang dilakukannya. Yang ketiga, proses manajemen itu membentuk apa? Sistem kekuasaan dan status formal. Jadi membentuk suatu struktur organisasi untuk melakukan komunikasi internal juga ini. Nah, bagaimana dalam manajemen, dalam sistem kekuasaan itu orang ditentukan secara struktur. Ini dalam kita berbicara konteks komunikasi ya. Komunikasi yang dijalankan berdasarkan jabatan-jabatan tertentu dalam bidang pekerjaan. Maksudnya apa? Direktur utama ketika bekerja misalkan ya, dia akan berbicara kepada yang bawahannya, GM-nya katakanlah. GM kalau pekerjaan secara formal ya, kita akan berbicara kepada manajer di bawahnya. Manajer akan berbicara mengenai kerjaan kepada supervisor di bawahnya.
supervisor baru ke karyawan biasa. Dalam bidang pekerjaan, tidak mungkin seorang direktur utama memberikan pekerjaan langsung kepada karyawan biasa, enggak. Tapi itu tahapannya. Kecuali misalkan komunikasi secara informal, beda lagi gitu ya. Kaitan juga ini, membentuk struktur organisasi untuk komunikasi internal tadi. Karena kaitan tadi, kan komunikasi berdasarkan jabatan-jabatan tertentu. Itu adalah bagian dari struktur organisasi untuk melakukan komunikasi yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita bicara internal dalam perusahaan atau organisasi, berarti kita bicara mengenai apa? Karyawannya di situ. Tadi manajer, ada supervisor, ada pemegang saham segala macam itu masih dalam internal di situ. Kalau eksternal ya kita tahu lah ada karyawan, ada Pemda, ada pemerintah nasional segala macam di luar perusahaan, tapi berhubungan dengan perusahaan. Gitu. Lanjut ya. Nah, lalu bagaimana proses manajemen dalam menyelesaikan masalah? Kita lihat ya. Yang pasti kita harus tahu adanya masalah. Ya, kalau nggak tahu ya bagaimana menyelesaikannya ya sebuah masalah. Lalu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Dilanjut dengan pengumpulan data. Sebentar ya teman-teman. Laptop saya baterainya harus dicas. Tadi mengetahui adanya masalah, kemudian mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Ini masalahnya masalah apa gitu ya? Kita identifikasi. Kemudian kita rumuskan masalahnya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Ya, misalkan menyelesaikan masalah gitu, dikumpulin dulu semua datanya, lalu dipilah-pilah, klasterkan gitu ya. Setelah itu baru datanya diolah untuk mencari penyelesaiannya seperti apa. Kita sudah milih-milih data tuh. Informasi-informasi yang masuk seperti apa kita pilih, kita pilah. Wah, ini kayaknya di sini masalahnya, kemudian kita selesaikan. Yang kelimanya, mengambil keputusan dengan memilih salah satu alternatif penyelesaian. Nah, kalau ketika kita memutuskan sesuatu, jangan melihatnya satu aja ya, tapi ada berbagai macam alternatif gitu. Hingga kita ada pilihan mana yang terbaik. Contohnya gimana misalkan, kita mau ke IBM gitu ya, di Jalan Sersan Aswan macet. Wah, kayaknya kita bisa lewat jalan yang lain, muter cari alternatif. Kayak begitu. Ya, jadi jangan terpaku pada satu titik yang kemudian kalau kita gagal, udah nggak bisa, jangan. Berpikir alternatif. Yang keenamnya melaksanakan keputusan serta tindak lanjut. Gitu ya. Yang ketiga, kita bicara mengenai tipe dan tingkatan manajemen. Oh, ini lihat lagi ya. Ada manajemen puncak, top manajemen, gitu ya. Nah, ini orang-orang yang memang di level direktur, GM segala macam di situ ya, top manajemen. Jadi orang yang memegang posisi sebagai pemegang kekuasaan untuk menentukan keputusan. Oh, bangku ambil loh. Ada manajemen menengah, middle management. Ini top manager lah, manajer segala macam, supervisor, pengawas. Ada juga lini pertama, ini karyawan-karyawan biasa. Gitu ya. Lalu bagaimana peran manajer? Peran interpersonal. Peran pribadi, manajer seperti apa? Ada figur kebapaan. Berarti kalau bapak apa? Mengayomi ya. Jadi membuat orang anak buahnya merasa nyaman berhubungan dengan dia. Bertanggung jawab, memotivasi ya. Kemudian sebagai penghubung. Ini kalau sebagai memotivasi harus begitu ya, kita sebagai pemimpin. Biar anak buahnya semangat. Lalu sebagai penghubung, menghubungkan kepentingan dia dengan yang luar, baik dia lebih atasannya atau pihak luar gitu ya. Informasional, berarti dia yang memberikan informasi-informasi menyangkut tentang kebutuhan karyawan anak buah di bawahnya. Gitu ya.
Dia sebelum informasi diberikan harus bisa menganalisa dulu informasinya seperti apa. Dengan memantau, dengan memonitor ya, kemudian menjadi jujur bicara juga. Karena manajer itu menjadi apa ya, pertengahan kan antara manajemen atasnya menyampaikan kepada orang yang di bawahnya gitu. Atau sebagai pihak luar. Peran mengambil keputusan. Nah, manajer gitu, orang memimpin di sini juga harus bisa membuat keputusan tertentu ya. Seperti misalkan apa yang harus dilakukan ketika kayaknya kita produk baru nih, ada disertifikasi produk, membuat produk alternatif selain yang ini gitu. Contohnya apa misalnya? Oh, ini kalau produk Indomie yang sudah lakukan ayam bawang soto, gimana kalau kita membuat varian rasa yang lain, misalkan kayak gitu ya. Ada rasa mie Aceh, rasa apa gitu ya, mie Korea, segala macam. Ada bisa menjadi pengendali gangguan. Jadi bisa menyelesaikan gangguan yang ada, hambatan-hambatan yang ada. Kemudian pengalihan sumber daya. Jadi ini mengenai sumber daya manusia ya, resources-nya gitu ya. Bagaimana tadi menempatkan orang yang pas dengan pekerjaannya. Lalu ada perunding, negosiator. Harus bisa melakukan negosiasi ini dalam bidang pekerjaannya terhadap orang-orang di luarnya. Bagaimana posisi manajemen? Perencanaan, planning. Ya, merencanakan sesuatu. Langkah-langkah apa yang harus dirumuskan, strategi segala macam ya. Rencana segala. Kemudian pengorganisasian, mengenai pengelolaan, pemberian tugas antar individu, kelompok segala macam ada di sini. Siapa melaksanakan, siapa yang ini kan segala macam di situ. Fungsi manajemen itu. Lalu ada memimpin di situ. Jadi memimpin semangat kerja karyawan untuk lebih keras bekerja gitu ya, untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang keempat pengendalian, kontrol. Nah, udah habis ya. Baik teman-teman, inti dari sini adalah dalam fungsi manajemen adalah bagaimana kita memilih orang yang pas dengan pekerjaan yang pas untuk tugas sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan hingga semua lebih efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya adalah harus secara tegas. Tegasnya gimana? Kalau karyawan berbuat salah harus diberikan sanksi. Tapi kalau karyawan berprestasi harus diberikan penghargaan gitu, reward gitu ya. Biar semangat. Dengan begitu semua orang yang di dalam organisasi atau perusahaan akan semuanya merasa hak dan kewajibannya sama haknya, tidak dibeda-bedakan. Oke teman-teman, itu dari saya. Sebelum saya buka link pertanyaan, saya minta teman-teman buka kameranya untuk saya ambil screenshot sebagai bukti perkuliahan. Silakan teman-teman, ditampilkan wajah cantik dan gantengnya, gitu ya. Oke, sudah semua. Tika udah normal tuh Tika, wajahnya udah bagus Tika. Udah semuanya? Tapi agak slow ya Pak. Enggak, itu udah bagus. Oke ya, ambil ya. Ambil ya. Senyum. 1, 2, 3. Halo, saya save dulu ya. Cabut. Oke, teman-teman. Saya ambil sekali lagi deh ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman. Ada yang mau tanyakan dari sini? Enggak ada? Alhamdulillah. Bapak, Ya, silakan. nanti bahan pelajaran tadi bisa dikirim di grup WhatsApp, Pak? Bisa. Tapi sebenarnya gini teman-teman, itu sebenarnya sudah saya kirim di ininya, di e-learning IBM. Emang nggak bisa download ya materinya ya? Iya Pak, udah banyak dosen yang ngirim, tapi itu di kita nggak pada bisa buat download. Iya Pak, benar. Gitu ya, aneh ya? Ada yang
Iya, ada yang nggak bisa di-download Pak materinya. Malah hampir semua bukan Kak? Ya, ya nanti saya kirim di WhatsApp ya. Tapi teman-teman bisa presensi kan, bisa absen kan di e-learning? Bisa kan? Kalau absen bisa Pak. Kalau absen bisa, Pak. Absen bisa Pak. Ya udah, itu yang utama ya, absen ya. Tadi saya belum bisa masuk absen, Pak. Wah, dicoba lagi coba kali Mas Imam. Ya. Memang mungkin karena hat trick ya. Awal-awal kuliah Masih. kita suka begitu. Terusan ini saya coba lagi, tapi tetap masih belum bisa, Pak. Oh. Atau mungkin jaringan kali ya, Mas. Ya nanti bisa dicoba aja lagi nggak apa-apa. Biasanya Baik, Pak. kalau di e-learning itu saya ngasih jeda waktunya teman-teman seminggu. Ini kan hari Selasa ya. Berarti saya ngasih waktu jedanya untuk teman-teman bisa absen atau ngisi misalnya ada tugas. Itu nanti di deadline-nya di hari Senin minggu depannya lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang nggak bisa dicoba lagi. Kalau nggak ya dicoba aja lagi gitu ya. Karena bisa jadi Baik, dari jaringannya atau bisa memang di e-learning aplikasinya yang bermasalah. Terima kasih, Pak, untuk kesempatannya, Pak. Oke teman-teman, ada mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada, sudah malam ya, udah 8:30 lebih. Kalau nggak ada lagi ya, mungkin minggu depan kita bisa tatap muka ya, insya Allah kalau nggak ada halangan mengenai waktunya nanti. Apakah tetap jadi jam segini atau di hari yang lain gitu? Karena saya juga baru tahu gitu ternyata jadwalnya berubah di hari Selasa, tadinya di hari Rabu ya kalau nggak salah di jadwal saya ya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan kita ada manfaatnya pada hari ini. Kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya, sampai ketemu lagi teman-teman ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak. Ya, sip.